Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya, tapi seperti biasa bantu Mimin untuk tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya yang di bawah. Oke, sebelum kita lanjut juga yang belum subscribe ke channel baru Mimin, linknya sudah ada di kolom tab komunitas channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 191 sampai 195. Juga kamu pasti gila, Peasant juga tercengang. Mengerikan, orang ini harus disingkirkan hari ini. Jika tidak, jika dia membalas dendam pada kita di masa depan, aku khawatir kita semua akan sial. Kata Krausin, butir-butir keringat muncul di dahi Ye Chong, dan dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata. Apakah ini satu-satunya kemampuan? Ye Chong telah terjebak oleh mekanisme tersebut, dan dia tidak terlalu takut. Kakak gagak, anak ini tidak bisa bergerak sekarang, manfaatkan dia untuk membunuhnya. Temukan seseorang untuk menembak kepalanya dengan keras, aku tidak takut dia tidak akan mati. Kata Peasant itu benar, burung gagak itu mengeluarkan batang besi dan menyerahkannya kepada burung pegar, pergilah. Burung pegar itu melirik batang besi itu, wajahnya yang tua menjadi pucat karena ketakutan. Setelah jeda 2 detik, Peasant tiba-tiba menutup mulutnya dan terlihat muntah. Jahat tidak, aku pusing dan mual, aku akan ke rumah sakit. Persetan, burung gagak menendang burung pegar itu. Pada saat ini, Ye Chong berteriak keras, dan dengan kekuatan kedua tangannya yang tiba-tiba, dia melemparkan bola besi besar itu ke lantai. Bola besi itu menghantam tanah, mengeluarkan suara tumpul, dan seluruh bangunan bawah tanah bergetar. Gagak itu tercengang, memandang Ye Chong seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu, Ye Chong menggosok tangannya yang sakit, dan berkata dengan suara dingin. Dengan kemampuan kecilmu, kamu masih ingin berurusan denganku? Tidak, jangan berani, kakak, tolong maafkan aku hanya punya mata dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Bercanda, beraninya burung gagak melawan monster yang tidak bisa dihancurkan oleh setengah ton bola besi. Berhentilah bicara omong kosong, bayar aku kembali uang yang kamu berutang padaku dulu. Kata Ye Chong, bayar kembali. Setelah selesai berbicara, Uya buru-buru meminta seseorang untuk mentransfer uang ke kartu Ye Chong. Faktanya, selain kepala sekolah Ye Chong, Crow hanya membayar kompensasi 100 juta yuan meskipun menyakitkan, tetapi dunia tinju bawah tanah telah berbisnis selama bertahun-tahun, 100 juta Crow masih mampu membelinya. Setelah Ye Chong melihat informasi transfer, dia dengan riang menyimpan kartu banknya. Dia tersenyum pada burung gagak. Selanjutnya, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Bisnis, si gagak menangis sedih. Nima ini akan pergi ke ratusan juta, apalagi yang harus dilakukan? Aku sudah mengontrak kilang anggur Joseph, kata Ye Chong. Joseph, gagak memikirkan orang asing yang merayu wanitanya. Dia pernah berkata bahwa siapapun yang berani mengambil alih tanah Yusuf, dia akan membuatnya tidak mungkin melakukan bisnis ekspor dalam hidupnya. Saat itulah Crow mengetahui tujuan kunjungan Ye Chong. Dia meratap dalam hatinya, mari kita bicara tentang bisnis, mari kita bicara tentang bisnis. Ngomong-ngomong, ada apa Nima memenangkan begitu banyak uang dariku? Untuk mengatakan, kakak ingin berbisnis di laut di masa depan, datang saja padaku. Gagak tersenyum lebih jelek daripada menangis. Tapi Ye Chong juga mengerti betul. Lagi pula, dia baru saja kehilangan 100 juta, dan tidak ada senyum yang terlalu cantik. Ye Chong mengangguk dengan sangat puas. Baiklah, karena ini masalahnya, aku akan pergi dulu. Burung gagak menghela nafas lega, berpikir bahwa dewa wabah akan pergi. Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti dan berbalik, aku hampir lupa. Jantung gagak berdetak kencang, yah, bukankah akan ada bonus 30 juta setelah memenangkan permainan? Ye Chong menggaruk kepalanya dan tersenyum. Burung gagak itu akan menangis. Dia awalnya berharap Ye Chong akan melupakan hal ini, dan dia akan kehilangan lebih sedikit. Tanpa diduga, Ye Chong juga seorang fanatik uang. Tidak ada cara lain, jadi gagak harus mentransfer 30 juta lagi ke kartu Ye Chong. Aku tidak akan memanfaatkanmu dengan sia-sia, aku membawakanmu 100 juta hari ini, dan aku akan memberimu hadiah besar nanti. Kata Ye Chong, hadiah yang bagus. Crow penasaran, hadiah apa? Kamu akan segera tahu. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia menyenandungkan lagu kecil dan meninggalkan arena tinju bawah tanah. Hanya burung gagak, burung pegar, dan lainnya yang dibiarkan bermain-main di tiup angin. Keesokan harinya, Ye Chong pergi ke salon kecantikan untuk mencari Tang Chun. Sekarang, botol merah kecil Dewa Naga sedang diobral, dan ini sukses besar.
Ketika Ye Chong tiba di pintu masuk salon kecantikan, dia menemukan bahwa sudah ada barisan panjang ular yang berjejer di sini. Antrean panjang penuh dengan wanita, termasuk pekerja kerah putih perkotaan, ibu rumah tangga, dan bibi yang modis, semuanya datang untuk membeli botol kecil berwarna merah. Bahkan ada beberapa calo yang memakai topeng, berjongkok di depan pintu sepanjang tahun. Anak muda, beli kosmetik untuk pacarmu. Begitu Ye Chong berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh seorang calo. Tidak, aku tidak akan membelinya, Ye Chong tersenyum. Jangan bohong tante, sekilas tante akan tahu kalau kamu ke sini untuk beli kosmetik. Ucap tante calo, Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan masuk. Hei anak muda, jika kamu mengantri, aku jamin kamu tidak akan bisa membelinya selama 2 jam, dan kamu mungkin kehabisan stok. Kepada Anda dengan harga 2 kali lipat, jika Anda tidak menginginkannya, akan ada banyak orang yang menginginkannya segera, jadi jangan menyesal. Bibi calo mengikuti Ye ke pintu, dan bibi calo melakukannya tidak menyerah sampai kamu bergegas ke lobi salon kecantikan. Ye Chong datang ke kantor Tang Chun. Tang Chun mengenakan kemeja kelelawar merah muda hari ini, yang terlihat santai dan malas, dan terlihat lucu dan imut dengan kulit putih. Dia mengenakan celana berpotongan biru di bagian bawah tubuhnya, dan sosok anggunnya terlihat dari lordosis dan ikal punggungnya. Ye Chong memberitahu Tang Chun tentang calo. Para calo ini sangat merajalela. Saya telah mengirim orang untuk mengusir mereka berkali-kali, seperti anjing kudis. Mereka tidak dapat diusir apapun yang terjadi. Kata Tang Chun, itu tidak berarti salon kecantikanmu cukup panas. Ye Chong tertawa, HMPH, itu dia. Tang Chun dengan bangga mengangkat kepala kecilnya. Tapi itu semua berkat kamu. Hei, apakah kamu ingin memberiku hadiah, memberiku ciuman atau sesuatu? Tang Chun mengangkat kepalan kecilnya yang berwarna merah muda. Apakah kamu ingin aku menghadiahimu dengan pemukulan yang gemuk? Ye Chong menjulurkan lidahnya, ya, aku takut padamu. Aku di sini hari ini untuk membicarakan bisnis denganmu. Apa urusannya? Setelah itu, Ye Chong menyerahkan 230 juta kartu bank kepada Tang Chun. Tang Chun membuka mulut kecilnya dengan terkejut. Bukankah hanya ada 100 juta? Bagaimana bisa berlipat ganda? Tang Chun hanya tahu bahwa Qin Yulong memberi 100 juta, tetapi dia tidak tahu dari mana 100 juta lainnya berasal. Ye Chong terkikik, siapa Ye lama kita? Jika kamu ingin mendapatkan uang, bukankah itu mudah? Benar-benar narsis, Tang Chun berkata sambil tersenyum, tapi kamu juga sangat baik. Hei, itu karena aku punya motivasi besar, motivasi. Iya, aku ingin menjadi laki-lakimu secepat mungkin. Kenapa kamu tidak cepat-cepat dan mendapatkan uang untuk membangun grup Dewa Naga, Ye Chong? Tertawa, Tang Chun Kiao sedikit tersipu. Persetan, ini tidak serius sama sekali. Meskipun dia berkata demikian, Tang Chun masih merasa sangat baik di hatinya. Ye Chong tersenyum, dengan jumlah uang ini sekarang, ditambah subsidi di pasar, seharusnya cukup untuk setengah dari dana untuk proyek Longpanshan. Tang Chun mengangguk, benar, maka uang itu akan diserahkan terserah padamu, ayo kita urus. Kata Ye Chong, Tang Chun Bai meliriknya, kamu akan menjadi penjaga toko lepas tangan lagi. Setelah diekspos oleh Tang Chun, Ye Chong tersenyum malu. Dia menyentuh hidungnya, bukan itu. Apakah saya akan menemukan cara untuk mendapatkan separuh dana lainnya? Potong, Tang Chun berjalan ke dispenser air, mengambil air dan meminumnya. Ngomong-ngomong, hari ini aku tidak melakukan apa-apa, kamu bisa menemaniku ke taman hiburan. Kudengar taman hiburan yang baru dibangun di alun-alun utara telah dibuka. Tang Chun berkata tiba-tiba, hanya kamu, apakah kamu juga akan pergi ke taman hiburan? Tanya Ye Chong, ada apa denganku? Terkadang orang perlu rileks dengan baik sebelum mereka dapat menahan tekanan yang lebih besar. Tang Chun cemberut dan berkata, itu benar, kamu benar-benar harus santai. Ye Chong tersenyum, tapi kenapa kamu memintaku untuk santai? Apakah ini kencan denganku? Tang Chun Kiao tersipu, bah, tak tahu malu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa menggunakannya untuk kamera. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Aku akan mencari orang lain. Pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Ye Chong melompat dari sofa sambil tersenyum, ayo pergi sekarang. Keduanya meninggalkan salon kecantikan dan berjalan di sepanjang jalan pejalan kaki, berjalan menuju Plaza Utara. Hari ini adalah akhir pekan, ada banyak pasangan muda di jalan pejalan kaki, dan semua orang berpasangan. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah, dan berjalan di sepanjang jalan pejalan kaki. Anda bisa merasakan sedikit kemalasan dan waktu luang di sore hari di tengah kemakmuran kota metropolitan. Suasana hati keduanya sangat nyaman,
Tang Chun hanya mengoleskan sedikit lipstik, tetapi masih tidak bisa menghentikan kecantikan alaminya, yang menarik anak laki-laki yang lewat untuk menoleh. Berjalan di samping Tang Chun, Ye Chong menerima banyak tatapan iri dan cemburu. Ye Chong sedang dalam suasana hati yang baik, memiliki seorang wanita cantik untuk menemaninya bersantai di sore hari. Hari seperti itu sungguh nyaman. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Hah! Tang Chun melihat tulisan Gao Ting Ting ditampilkan di ponsel Ye Chong. Dia menyambar telepon Ye Chong. Apakah itu seorang wanita? Ye Chong tersipu. Kamu keluar untuk bermain denganku, dan kamu masih ingin menggoda wanita lain. Kamu benar-benar wortel besar. Tang Chun menutup telepon sambil berbicara. Ye Chong berteriak dalam hatinya bahwa dia dianiaya. Jelas wanita lain mencariku. Yah, Xiao Chun, kamu tidak akan cemburu, kan? Ye Chong tertawa. Tang Chun Kiao tersipu, dan kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya sekarang. Dia dan Ye Chong tidak menjalin hubungan sekarang. Ye Chong menggoda wanita lain. Mengapa dia bereaksi begitu kasar? Siapa? Siapa yang cemburu? Aku hanya tidak ingin kameraku diganggu. Bantah Tang Chun. Benarkah? Ye Chong mendekat ke telinga Tang Chun. Katakan padaku, apakah kamu jatuh cinta padaku? Tang Chun semakin tersipu. Bah, tak tahu malu. Siapa yang mencintaimu? Dia meletakkan telepon di pusing itu ke dalam pelukan Ye Chong. Pergi menggoda gadis-gadis lain, jadi aku tidak akan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, telepon berdering lagi. Gao Ting Ting yang menelepon. Tang Chun menoleh dengan marah. HMPH, kamu mengambilnya, aku tidak peduli. Kalau begitu aku benar-benar melakukannya. Ye Chong berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak marah? HMPH, siapa yang akan sangat membosankan, marah tentang masalah ini? Kata Tang Chun. Kemudian Ye Chong benar-benar menjawab telepon, halo. Kamu bajingan Ye Chong, dia benar-benar menjawabnya. Tang Chun menginjak dengan marah. Kakak Chong, kamu sangat kejam sehingga kamu benar-benar menutup teleponku. Suara menawan Gao Ting Ting datang dari ujung telepon. Ye Chong tersipu, dan diam-diam melirik Tang Chun. Ting Ting itu, apakah ada yang salah? Tanya Ye Chong. Jika tidak ada yang salah, mereka tidak bisa mendatangimu. Kakak Ye Chong, kamu sangat kejam. Kata Gao Ting Ting. Tang Chun membuat sikap menghina terhadap Ye Chong. Ye Chong tersipu. Aku tidak akan menggodamu. Izinkan aku memberitahumu satu hal. Liang Yixin mengundurkan diri dariku. Kata Gao Ting Ting. Apa? Ye Chong sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Liang Yixin bekerja sebagai manajer toko di toko Gao Ting Ting, dan tunjangan serta gajinya sangat bagus. Mengapa dia mengundurkan diri? Hei, aku tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Kudengar dia pergi ke bar untuk menjadi penyanyi tetap. Gao Ting Ting berkata, bukankah dia temanmu? Kurasa aku harus memberitahumu tentang itu. Yah, begitu, terima kasih, Ting Ting. Ye Chong menutup telepon setelah selesai berbicara. Tang Chun pernah mendengar Ye Chong berbicara tentang Liang Yixin ini sebelumnya, dan tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang malang. Saya hampir dipermalukan ketika saya menjadi pelayan, hampir diperkosa ketika saya menjadi nyonya rumah, dan saya adalah seorang salesman di kota listrik, dan dilecehkan oleh bos saya. Tidak apa-apa, apakah akan terjadi sesuatu? Tang Chun bertanya dengan prihatin, tidak peduli untuk marah pada Ye Chong. Ye Chong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya akan bertanya padanya nanti. Iya. Tang Chun mengangguk, hihi. Xiao Chun, sekarang kamu tahu, orang-orang benar-benar mencariku untuk sesuatu. Kata Ye Chong sambil tersenyum, HMPH, kalau begitu kamu bukan orang yang baik. Kata Tang Chun menghina, mengangkat kepalanya. Dia mendengar percakapan di telepon barusan. Meskipun Gao Ting Ting berbicara belak-belakan, dia hanya bercanda dengan Ye Chong, dan dia benar-benar ingin memberitahu Ye Chong. Bukan itu yang dipikirkan Tang Chun pada awalnya. Tang Chun tahu bahwa Ye Chong memiliki kepribadian yang riang dan seringkali tidak senonoh, jadi wajar bagi perempuan untuk bercanda dengan Ye Chong. Tang Chun bukanlah gadis dengan perut kecil, jadi tidak perlu menahannya karena masalah ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, Xiao Chun, apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat seperti seseorang ketika kamu marah barusan? Seperti apa kamu? Seperti pacarku? Ye Chong tertawa. Tang Chun mengepalkan tangan kecilnya dan membantingnya ke Ye Chong. Kamu berbicara omong kosong. Ye Chong meraih tangan kecil Tang Chun dan berkata, jangan marah, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemanapun sore ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Bekerja, jadilah fotografer kerajaan Nona Tang.
Tang Chun tersipu, menarik tangan kecilnya, dan bersenandung kepada Ye Chong. Kemudian Tang Chun mengibaskan rambutnya, menoleh dan berjalan menuju taman bermain. Ada senyum manis di wajah mungil yang cantik, yang terlihat sangat cantik di bawah sinar matahari yang cerah. Ye Chong sangat bingung, butuh beberapa detik untuk bereaksi, dan dia mengikuti. Taman bermain penuh sesak dengan orang, dan banyak orang mengantri untuk setiap barang. Tang Chun menyeret Ye Chong untuk menaiki biang lala sambil menjilati es krim. Lalu datanglah roller coaster dan mesin pelompat. Mereka menghabiskan sore hari dengan memainkan semua hal menarik di dalamnya. Selain fasilitas hiburan, di dalamnya juga banyak makanan enak. Keduanya lapar setelah bermain di dalamnya, jadi mereka membeli banyak makanan enak. Setelah bermain sepanjang sore, Ye Chong tidak mengirim Tang Chun kembali ke salon kecantikan sampai setelah jam 7 malam, dan kemudian pergi ke Houjiang di distrik Beijiang-jiang. Houjiang terkenal dengan bar musiknya, dan inilah jalan bar musik paling terkenal di kota Beijiang. Di satu sisi jalan adalah sungai yang tenang, di sisi lain ada puluhan bar yang berjajar berdampingan. Di setiap bar, ada penyanyi residen yang menyanyikan berbagai gaya musik, menarik para pemuda sastra yang keluar untuk memanjakan diri di malam hari. Lampu warna-warni terpantul di sungai, dan banyak orang berjalan di sepanjang sungai. Sebagian besar pria dan wanita muda dengan pakaian modis berdiri di pintu masuk bar. Pria tampan, masuk untuk minum, seorang pemuda jangkung kurus dengan kemeja putih menyapa Ye Chong. Kakak sendirian? Ayo duduk bersama kami punya lagu daerah di dalam, jadi sangat sepi. Seorang wanita cantik dari rumah lain juga melambai ke Ye Chong. Ye Chong mengabaikannya dan berjalan menyusuri sungai menuju bar terdalam. Pub ini berbeda dari pub lain, jelas jauh lebih besar. Dan warna merah muda pada papan nama juga menyiratkan bahwa pub ini dapat memberikan layanan lebih. Mampu membuka bar sebesar ini di tempat seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemilik bar adalah orang yang memiliki latar belakang. Di pintu masuk bar, lampu neon merah muda mengelilingi beberapa kata, Paradise Fish Bar. Ini adalah tempat di mana Liang Yixin datang untuk bernyanyi. Ye Chong melihat tanda neon besar, lalu berjalan ke bar. Paradise Fish Bar, ruang VIP di lantai 2. Seorang pria gemuk tersenyum dan bersulang untuk orang lain. Wajah pria gendut itu penuh dengan minyak, rambutnya tipis, dan kepalanya yang berkilau terlihat. Nama belakangnya Liu, namanya Liu Liang, dan dia adalah pemilik bar ini. Orang lain diwarnai dengan abu nenek, dia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki sebatang rokok di mulutnya. Hei, Kakak Chang, ini adalah kehormatan adik laki-lakiku untuk membuatmu datang ke sini. Liu Liang tersenyum di seluruh wajahnya. Pria bernama Brother Chang mendengus, mengambil gelas anggurnya, menyentuh Liu Liang sebagai isyarat, dan kemudian merokok sendiri. Liu Liang tidak peduli dengan penghinaan pihak lain, dan masih memiliki senyum tersanjung di wajahnya. Jangan melihatnya di depan orang lain, ada 5 orang dan 6 orang, dan dia menjalankan bar termewah di jalan ini. Nyatanya, dia bisa membuka bar di sini berkat Brother Chang. Saudara Chang, sebelumnya dikenal sebagai Lin Chang, adalah pemimpin gangster di daerah ini. Minum bersamamu sangat membosankan, lihat wajah tuamu, itu meneteskan minyak. Kata Lin Chang, ya, Liu Liang menyeka wajahnya, salahkan aku karena tidak merawatmu dengan baik, aku akan menemukan kalian berdua gadis kecil yang paling cantik. Lin Chang melambaikan tangannya, hanya barang-barang di barmu, aku lelah bermain. Ini, Liu Liang menyeka wajahnya lagi, merasa bingung sesaat. Aku baru saja melihat cewek bernyanyi di atas panggung itu cantik. Kata Lin Chang sambil menyesap anggur, anak itu. Dia adalah penyanyi residen kami yang baru direkrut, bukan nyonya rumah. Liu Liang berkata dengan sedikit malu, persetan, Liu Liang, apa maksudmu? Lin Chang bertanya, mengapa kamu tidak ingin melakukannya lagi, Liu? Liang terkejut, dan dengan cepat berkata, Kakak Chang, jangan marah, karena kamu menyukainya, aku akan memintanya untuk datang dan minum bersamamu. Liu Liang menyeka minyak di wajahnya, dan mundur dengan canggung. Dia turun dan pergi ke belakang panggung untuk menemukan gadis yang, untungnya, ditangkap oleh Lin Chang. Gadis ini tidak lain adalah Liang Yixin, bos. Liang Yixin menyapa dengan patuh, hei, Xiao Liang, kamu bernyanyi dengan sangat baik, dengan kamu di sini, bisnis bar kami telah meningkat pesat. Liu Liang tersenyum, Liang Yixin tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih banyak, Liu Liang melanjutkan. Bos, Anda terlalu sopan, saya harus berterima kasih. Anda memberi saya gaji yang tinggi, tetapi Anda banyak membantu saya.
Kata Liang Yixin, jika bukan karena gaji yang tinggi di sini, dan Liang Yixin sangat membutuhkan uang, dia tidak akan bekerja di tempat seperti ini lagi. Tapi Liu Liang tidak terlalu buruk untuk Liang Yixin. Ya, Xiao Liang, aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Liu Liang menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Bos, ada apa? Ini seperti ini. Kakak Chang di lantai atas mengira kamu bernyanyi dengan baik dan ingin minum bersamamu. Kata Liu Liang Yixin sedikit waspada. Bos, saya setuju ketika saya datang ke sini bahwa saya hanya akan bernyanyi dan tidak minum dengan Anda. Liu Liang mengangguk. Saya tahu, Xiao Liang, lihat, beberapa orang ingin minum dengan Anda akhir-akhir ini. Bukankah aku mengusir orang itu untukmu? Tapi kali ini aku tidak mampu menyinggung orang ini. Liang Yixin sedikit terkejut. Xiao Liang, jika kamu tidak pergi, aku khawatir aku tidak akan bisa membuka bar ini lagi. Kata Liu Liang dengan ekspresi yang menyakitkan. Liang Yixin baik hati. Melihat bahwa Liu Liang tampaknya tidak berbohong. Dia ingat bahwa Liu Liang telah memperlakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini dan merawatnya dengan baik. Dia mengertakkan gigi, hanya minum. Tentu saja, mata Liu Liang berbinar. Jangan khawatir, ini hanya minuman. Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi setelah minum. Kata Liang Yixin. Melihat penampilan Liang Yixin, Liu Liangxin berkata bahwa gadis kecil ini benar-benar polos. Setelah minum secangkir, terserah kamu apakah dia bisa pergi atau tidak. Dia tidak tahan. Tetapi untuk menjaga bilahnya tetap terbuka, dia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan Liang Yixin. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi. Ada di kamar pribadi 04 di lantai 2. Kata Liu Liang Yixin mengangguk, mengemasi pakaiannya, dan naik ke atas. Melihat Liang Yixin naik ke atas, Liu Liang diam-diam menghela nafas. Saat ini, seorang nyonya rumah membawa seorang pemuda untuk mencari Liu Liang. Bos, pria ini bilang dia ada hubungannya denganmu. Kata nyonya rumah, pemuda itu tidak lain adalah Ye Chong. Liu Liang mengangguk, melambaikan tangan nyonya rumah, dan kemudian menatap Ye Chong. Apakah kamu mencariku? Di mana Liang Yixin? Ye Chong bertanya. Siapa kamu? Liu Liang memandang Ye Chong dengan waspada. Aku temannya. Dia sudah pergi setelah bernyanyi, jadi dia harus pulang. Liu Liang menggaruk kepalanya. Melihat ambiguitas Liu Liang, Ye Chong tahu bahwa apa yang dia katakan pasti tidak benar. Omong kosong, saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Adalah kebenaran. Keluar, Liu Liang juga menjadi marah. Dia sangat marah pada Lin Chang sehingga dia tidak punya tempat untuk marah. Tetapi dia tidak menyangka seorang pemuda yang terpana akan berlari ke arahnya dan bertindak dengan lancang. Kebenaran? Apakah kamu berani menatap mataku dan mengatakannya lagi? Ye Chong mendengus dingin. Aku baru saja menontonnya. Ada apa? Kata Liu Liang. Dia menatap mata Ye Chong, dan tiba-tiba menemukan bahwa mata Ye Chong bersinar ungu. Pada saat yang sama, Ye Chong telah melihat semua yang baru saja terjadi di benak Liu Liang. Termasuk percakapan antara Liu Liang, Lin Chang, dan Liang Yixin. Kamu membiarkan Liang Yixin pergi minum bersamamu. Ye Chong mengerutkan kening. Kamu, bagaimana kamu tahu? Liu Liang bertanya dengan heran. Ye Chong mendengus dingin, dan menghancurkan gagang berlian di sebelahnya. Jika bukan karena kamu masih memiliki sedikit hati nurani, apa yang aku hancurkan hari ini akan menjadi kepalamu. Kata Ye Chong. Liu Liang sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah dan menyeka keringat dingin dari kepalanya dengan tangannya. Nima ini terlalu mesum, dia benar-benar menghancurkan berlian. Apakah ini masih manusia? Jika kepalanya yang terjepit, otaknya akan berserakan di lantai sekarang. Liu Liang ketakutan, dan dengan gemetar berkata, tidak, saya tidak berani, saya juga bingung untuk sementara waktu. Ye Chong mengabaikan Liu Liang, berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi di lantai 2. Di lantai 2, kamar pribadi nomor 04, Liang Yixin dengan hati-hati membuka pintu dan masuk, hanya untuk menemukan seorang pria berambut abu-abu duduk di dalam. Melihat pria ini untuk pertama kalinya, Liang Yixin merasa tidak nyaman dan ingin kabur. Hei, penyanyi cantik ada di sini, masuk dan duduklah. Lin Chang tersenyum dan berdiri. Sebelum Liang Yixin sempat pergi, Lin Chang menyeretnya ke dalam rumah. Lin Chang tersenyum, dan menarik bangku untuk Liang Yixin, meminta Liang Yixin untuk duduk. Liang Yixin dengan hati-hati duduk di bangku, tangannya bertumpu di pangkuannya dengan gugup. Lin Chang melihatnya dan tertawa, haha, jangan gugup, aku sangat suka nyanyianmu,
dan aku ingin membelikanmu minuman. Baiklah, terima kasih bos, kata Liang Yixin. Lin Chang duduk di sebelah Liang Yixin, dan mengangkat gelas anggurnya, ayo minum satu. Liang Yixin kebetulan memiliki segelas anggur tuang di depannya, jadi dia mengambil gelas anggur dan menyentuh Lin Chang. Jejak kegembiraan yang tak terlihat melintas di mata Lin Chang. Lalu dia minum anggur di tangannya. Liang Yixin juga meneguknya. Kakak, kamu bilang kamu bisa bernyanyi dengan baik. Bagaimana kamu bisa begitu cantik, terutama wajah kecil ini, yang begitu cantik dan menarik. Kata Lin Chang sambil menyentuh wajah Liang Yixin dengan tangannya. Liang Yixin sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengelak. Baiklah, bos, saya sudah minum anggur, jadi saya akan pergi dulu. Begitu dia berdiri, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan dunianya berputar. Hei, ayo pergi, bisakah kamu pergi? Lin Chang menunjukkan senyum keperakan. Apa yang kamu lakukan padaku? Liang Yixin terkejut. Bukan apa-apa, aku hanya menambahkan beberapa bahan ke anggur. Kata Lin Chang, mengambil Liang Yixin, dan melemparkannya ke sofa di sebelahnya. Liang Yixin ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan apapun, dan kepalanya sangat pusing sehingga dia mungkin akan jatuh jika dia berdiri sendiri sekarang. Bos, tolong, jangan lakukan ini. Hei, jangan khawatir, kamu akan memohon padaku sebentar lagi. Kata Lin Chang dengan sombong. Liang Yixin menangis. Bos, saya hanya bernyanyi, saya tidak menjual diri saya sendiri, sungguh. Jangan, Liang Yixin menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lin Chang merobek rok Liang Yixin, memperlihatkan renda sutra hitam di dalamnya. Liang Yixin berjuang dengan sia-sia, mata Lin Chang sangat berharga. Dia menelan, dan menyentuh paha Liang Yixin dengan tangannya. Caoku, warnanya putih dan panjang, sempurna. Serunya sambil mengelusnya. Kedua tangan menyentuh pergelangan kaki di sepanjang paha, lalu Lin Chang melepas sepatu Liang Yixin, memperlihatkan dua kaki putih mulus. Tangannya yang besar meraba-raba kaki Liang Yixin lagi, licin dan halus, sungguh menakjubkan. Liang Yixin ingin berjuang, tetapi sekarang dia tidak punya tempat untuk bergerak kecuali fitur wajahnya. Pada saat ini, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Lin Chang merasa senang, ketika dia melihat seseorang menyela dia tiba-tiba, dia menjadi marah karena malu, bajingan yang mana. Orang yang masuk adalah Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening saat melihat situasi di ruangan itu, Lin Chang yang malang, dan Liang Yixin yang menangis. Ambil kaki anjingmu, kata Ye Chong. Drafting, siapa kamu? Kata Lin Chang, mengambil botol anggur dan bergegas menuju Ye. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan ke Ye Chong, dan melemparkan botol anggur di tangannya ke arah Ye Chong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong mendengus dingin, dan hanya mengangkat tangannya dan menjentikkan, menghancurkan botol peluru menjadi berkeping-keping. Kemudian dia menepuk lengan Lin Chang lagi, dan dengan klik, lengan Lin Chang patah. Lin Chang berteriak kesakitan, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Baru pada saat itulah Liang Yixin menyadari apa yang telah terjadi. Kakak Ye Chong, kamu di sini. Melihat Ye Chong muncul, dia merasakan rasa aman di dalam hatinya, seolah dia tidak takut pada apapun. Tapi dia tidak bisa membantu, tapi air mata menetes keluar lagi. Ye Chong mengabaikan Lin Chang dan berjalan ke Liang Yixin. Melihat Liang Yixin hampir telanjang dan kakinya yang panjang seperti dua sumpit gading, dia mau tidak mau melihat lagi. Liang Yixin tersipu, tapi diawasi oleh Ye Chong memberinya dorongan yang tak bisa dijelaskan. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dengan cepat tersipu dan menyentuh hidungnya. Kemudian dia mengetuk pelipis Liang Yixin, dan Liang Yixin langsung bangun. Kakak Ye Chong, terima kasih sudah datang. Kalau tidak aku tidak ingin hidup hari ini. Begitu Liang Yixin bisa bergerak, dia melemparkan dirinya ke Ye Chong dan menangis. Ye Chong menghibur, jangan khawatir, saya di sini, saya baik-baik saja. Saudara Ye Chong, Anda menyelamatkan saya lagi, saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Di rokmu, bagian bawahnya masih terbuka. Ye Chong tertawa, Liang Yixin baru ingat, wajahnya memerah, dan dia buru-buru meraih rok itu di tanah dan memakainya. Lin Chang menyaksikan dari samping, giginya gatal, kebencian di hatinya, dia berhasil membuat permainan, dan dia belum menikmatinya, tetapi pada akhirnya, anak ini datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Dia sibuk, tetapi yang lain memeluk dan memeluknya. Apa-apaan, bocah,
Tunggu saja, Lin Chang mengutuk. Dia juga galak, dengan lengan patah dan kepala berkeringat dingin, masih mengumpat tanpa henti. Saya melihat Lin Chang memutar telepon dengan tangannya yang baik, cepat dan bawa seseorang, dapatkan pria itu. Ye Chong tersenyum, duduk di sofa, dan mengambil gelas anggur merah. Oke, saya akan menunggu kamu hari ini tunggu. Liang Yixin duduk dengan gugup di sebelah Ye Chong, memegang lengan Ye Chong dengan kedua tangan. Kakak Ye Chong, kamu akan baik-baik saja, atau ayo pergi. Jangan terburu-buru, sampah sosial seperti ini. Sejak saya bertemu, saya tidak keberatan dengan pendidikan. Ye Chong tertawa. Dalam beberapa menit, lebih dari 20 bajingan bergegas dari luar pintu bar. Gangster kecil ini memegang pipa baja, pisau, dan senjata lainnya di tangan mereka. Liu Liang tampak ketakutan. Pelanggan bar tersebut juga melarikan diri dari bar dengan ketakutan. Para bajingan itu bergegas ke lantai 2 dan mendatangi Lin Chang. Saudara laki-laki, Lin Chang menjadi lebih berani saat melihat tangannya turun. Dia menunjuk Ye Chong dengan jari baiknya, dan berkata dengan gigi terkatup, "Rumput, bajingan itu, pukul aku sampai mati." Bajingan kecil itu tidak membutuhkan Lin Chang untuk memesan lagi. Mereka mengangkat pipa baja dan pisau dan menunjuk di Ye Chong. Dia bergegas berteriak. Ye Chong mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan bangkit dari sofa. Sosoknya sangat cepat, dan dia melewati semua orang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Kemanapun mereka lewat, ada ledakan duka segera. Dalam waktu setengah menit, lebih dari 20 orang tergeletak di lantai kamar pribadi, masing-masing memegangi bagian yang sakit, berguling-guling dan menangis di tanah. Liang Yixin tampak tercengang, dan sekarang di matanya, Ye Chong adalah pahlawan yang mengendarai awan keberuntungan yang berwarna-warni. Ye Chong berjalan ke Lin Chang lagi. Kamu. Lin Chang juga sangat ketakutan, karena dia menemui tunggul yang keras hari ini. Dia tahu bahwa anak ini pasti telah berlatih kungfu. Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku memberimu kesempatan untuk menelepon seseorang, tapi sayangnya kamu masih tidak bisa menelepon seseorang." Lin Chang mundur selangkah dan menatap Ye Chong dengan sedikit ketakutan. "Sebagai hukuman atas kegagalanmu lagi, aku memutuskan untuk mematahkan salah satu kakimu." Lin Chang menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur dengan cepat. "Beraninya kamu, biarkan aku memberitahumu. Kakak laki-lakiku adalah Qin Yuhu dari keluarga Qin. Jika Anda berani memindahkan saya, berhati-hatilah." Qin Yuhu. Ye Chong tersenyum main-main, melihat Ye Chong berhenti. Lin Chang mengira Ye Chong takut. "Hehe, ada apa? Apakah kamu takut ketika mendengar nama keluarga Qin? Berlututlah jika kamu takut, aku khawatir kamu adalah hantu," kata Ye Chong sambil menendang kaki kiri Lin Chang. Terdengar klik lagi, Lin Chang terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, lalu meraung. Dia adalah bos dari daerah ini, kapan dia menerima perlakuan seperti itu? "Menyusun leluhur, kamu sudah mati. Aku akan menelepon Qin Ersao sekarang." Lin Chang menyeringai kesakitan, dan mengeluarkan telepon lagi. "Oke, kamu bisa bertarung sekarang." Ye Chong tersenyum. Lin Chang memutar telepon. "Siapa itu, Kakak Hu? Ini aku, Lin Chang. Aku dipukuli, satu tangan dan satu kaki patah," kata Lin Chang sedih. "Chao-ku, siapa yang begitu berani? Tidak tahu kamu milikku." Suara Qin Yuhu terdengar di telepon. "Nak, jika kamu punya nyali, laporkan." Lin Chang berkata dengan kejam. Ye Chong tersenyum. "Namaku Ye Chong, sapa Qin Yuhu untukku, dan tanyakan apakah dia belum dipukuli selama beberapa hari dan kulitnya gatal lagi. Apa?" Lin Chang sedikit bingung. Namun, Ye Chong sengaja berbicara dengan sangat keras, jadi Qin Yuhu di ujung telepon sudah mendengar kata-kata Ye Chong. "Lin Chang, kamu pembunuh? Apakah kamu menyinggung Ye Chong?" "Iya, dia bilang namanya Ye Chong," kata Lin Chang buru-buru. "Kenapa kamu memprovokasi dia? Cepat kembali," kata Qin Yuhu. "Apa?" Lin Chang bahkan lebih bingung. "Mungkinkah dia baru saja membalas dendam padaku?" Qin Yuhu memarahi. "Mengapa kamu begitu cemas? Dia akan mati dalam beberapa hari." Sekarang saudara-saudara Qin keluarga semua menunggu Panlongsan Kedit Ye Chong. Lin Chang salah mengerti maksud Qin Yuhu. Dia pikir Qin Yuhu akan membersihkan Ye Chong dalam beberapa hari. "Mengerti, saudara, aku akan kembali sekarang." Lin Chang mencibir. Dia menutup telepon dan menatap Ye Chong dengan sombong. "Nak, cepatlah dan bersiap untuk pemakaman." Ye Chong mengangkat bahu dengan lucu, menggumamkan sesuatu seperti membunuh koin, dan kemudian duduk kembali di sofa. Lin Chang memandang bajingan yang berguling-guling di tanah lagi,
dan mengutuk, "Kamu sampah, jangan berguling." Menunggu untuk merayakan tahun baru di sini. Lin Changchang bangkit dari tanah. Semua orang keluar dari kamar pribadi dengan malu. Ketika Lin Chang berjalan keluar dari pintu kamar pribadi, dia menoleh lagi. Meskipun wajahnya dipenuhi keringat dingin, dia tetap tidak bisa menyembunyikan ejekannya yang dingin. "Nak, tunggu aku." Pada saat ini, seorang pria berbaju bunga muncul dari bawah, diikuti oleh kepala botak. "Siapa yang membuat Kakak Ye menunggu? Apa yang kamu tunggu?" Dia berjalan ke Lin Chang dan memarahi, "Jika Anda memiliki pertanyaan, keluarkan sekarang, dan saya, Gagak, akan mengikuti Saudara Ye." Orang-orang yang datang adalah burung gagak dan burung pegar. "Wow, Saudara Gagak." Lin Chang sangat ketakutan hingga kakinya lemas saat melihat burung gagak itu. Siapa yang tidak tahu nama burung gagak, bawahannya semuanya adalah tuan yang kejam. Siapapun yang menyinggung burung gagak akan mendekati kematian. Bahkan keluarga Qin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap burung gagak itu. Meskipun Lin Chang berasal dari keluarga Qin, dia juga sangat takut pada burung gagak. Peasant mencibir dan berkata, "Sabi, sepertinya kamu dipukuli oleh Kakak Ye. Mengapa? Kamu berbicara kasar di sini? Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Apakah kamu ingin aku membantumu?" Lin Chang sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa bahkan karakter seperti Crow dan Peasant akan disebut Kakak Ye Chong? Tampar, burung gagak itu menamparkan wajah Lin Chang, menyebabkan mata Lin Chang menatap. "Keluar, biarkan aku melihatmu mengecewakan Kakak Ye lagi. Aku akan melemparmu ke laut lepas untuk memberi makan buaya." Lin Chang masih berani berbicara, dan dengan cepat didukung oleh dua adik laki-laki untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Burung gagak dan burung pegar berjalan ke arah Ye Chong dan menyapa mereka dengan hormat. "Mengapa kamu di sini?" Ye Chong bertanya. "Hei, ini masalah bisnis. Aku ingin melapor ke Kakak Ye. Aku tahu kamu ada di sini, jadi kami datang ke sini." Gagak tertawa. "Ini adik ipar, dia terlihat sangat cantik." Peasant mengacungkan jempol pada Liang Yixin. Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak perlu menjelaskan kepada burung gagak. Liang Yixin cukup senang di hatinya, dan menundukkan wajahnya dengan malu-malu. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Ye Chong bertanya. "Oh, semua anggur terkenal itu telah dikirim ke luar negeri dan telah tiba dengan selamat di pelabuhan asing. Ini adalah catatan pengirimannya," kata Crow sambil mengeluarkan daftar bercap penuh bahasa Inggris dari sakunya. Pada saat itu, Ye Chong menaklukkan burung gagak itu, dan keesokan harinya Lin Tianqi dan yang lainnya menemukan simpanan anggur terkenal Joseph dan menyerahkannya kepada Gagak, memintanya untuk mengangkut anggur ke luar negeri. Ye Chong mengambil catatan pengiriman dan memasukkannya ke dalam pelukannya bahkan tanpa melihatnya. "Oke, saya akan meminta Lin Tianqi untuk menghubungi Anda biaya pengiriman besok." Tidak, Saudara Ye, tidak perlu. Selama itu adalah barang Anda, kami akan mengirimkannya secara gratis," kata Crow. Peasant mengangguk. Ya, Crow dan Peasant datang sendiri bahkan untuk masalah kecil mengantarkan pesanan pengiriman, yang menunjukkan bahwa mereka hanya mencoba menjilat Ye Chong. Ye Chong tersenyum, "Uang itu akan tetap diberikan, dan Anda dapat yakin bahwa Anda akan mendapat lebih banyak ketika Anda bekerja sama dengan saya di masa depan." Burung gagak sangat gembira, dan burung pegar saling memandang. "Kalau begitu terima kasih, Kakak Ye," keduanya berkata serempak. Setelah melihat burung gagak dan burung pegar, Ye Chong hanya bisa menjaga Liang Yixin. "Kakak Ye Chong, terima kasih banyak," kata Liang Yixin dengan wajah agak merah. "Yixin, ada apa? Kenapa kamu meninggalkan kota listrik dan datang ke tempat seperti ini lagi?" Aku, Liang Yixin tampak ragu untuk berbicara. "Apakah Anda mengalami kesulitan?" Ye Chong bertanya. Liang Yixin tidak dapat menahan air matanya lagi, dan dia meledak, "Penyakit ibu saya parah lagi. Sekarang saya butuh uang, saya tidak bisa menahannya. Bar memberi saya banyak uang, jadi saya datang ke sini. Jadi seperti ini." "Ada apa dengan ibumu?" tanya Ye Chong. "Ini serangan jantung akut, dan sekarang aku perlu operasi bypass," teriak Liang Yixin. Melihat tatapan cemas Liang Yixin, Ye Chong tidak tahan untuk menyalahkannya lagi. "Jangan khawatir, bawa aku untuk melihatnya besok, aku punya solusinya," kata Ye Chong. "Benarkah?" Liang Yixin menatap Ye Chong dengan air mata berlinang. Ye Chong mengangguk, "Ya, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan bisa bekerja di tempat seperti ini di masa depan. Itu terlalu berbahaya." Liang Yixin menyeka air matanya. "Ya, begitu, terima kasih, Saudara Ye Chong."
Keesokan paginya, Ye Chong dan Liang Yixin datang ke rumah sakit ketiga kota Beijing. Meskipun rumah sakit ketiga tidak setenar rumah sakit pusat, ia berspesialisasi dalam penyakit jantung dan memiliki pengalaman matang selama bertahun-tahun. Keduanya datang ke rumah sakit dan masuk ke unit perawatan intensif di lantai 3. Bangsal itu cerah dan memiliki 2 tempat tidur, dan seorang pria sedang berbaring di tempat tidur lainnya, sedang tidur. Ibu Liang Yixin, Jia Lichun, sedang berbaring di ranjang rumah sakit dekat pintu, dan alat tanda vital di sebelahnya terus memantau kondisinya, dan alat itu mengeluarkan bunyi bip dari waktu ke waktu. Ada juga seorang gadis berusia sekitar 25 tahun yang merawat Jia Lichun. Sepupu, Liang Yixin bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kabar ibuku?" "Aku baru saja selesai makan dan istirahat." Bibi Niang dan Liang Yixin terlihat agak mirip, dan mereka bisa disebut wanita cantik kelas atas, dengan rambut pendek sebahu, kulit putih, dan sosok tinggi dengan gaun putih. "Ye Chong, ini sepupuku, Chen Ruoqi." Liang Yixin memperkenalkan, "Sepupu, ini temanku, Ye Chong." Chen Ruoqi menatap Ye Chong dari atas ke bawah. "Yixin, apakah ini pacarmu?" Hong dengan cepat berkata, "Tidak, hanya teman biasa." "Oh." Chen Ruoqi tersenyum penuh arti. Ye Chong menggaruk kepalanya dan bertanya, "Hanya kalian berdua yang merawat ibumu?" "Ya, berkat sepupuku, jika aku sendirian, aku khawatir aku akan pingsan." Jawab Liang Yixin, "Hei, kenapa kamu sopan? Ibuku tidak datang lebih awal. Bibiku selalu merawatku, seperti ibuku sendiri. Sekarang bibiku sakit. Kenapa aku tidak datang?" kata Chen Ruoqi. Ye Chong mengangguk, berpikir bahwa kedua gadis ini juga baik hati dan berterima kasih. "Sayang sekali kami tidak punya uang sekarang, jadi kami tidak bisa melakukan operasi bypass jantung untuk bibiku," kata Chen Ruoqi. Liang Yixin tersipu, dan memberitahu Chen Ruoqi apa yang terjadi kemarin. Setelah mendengar ini, Chen Ruoqi buru-buru bertanya dengan prihatin, "Kamu tidak diintimidasi? Apakah kamu tidak terluka? Sudah kubilang sejak lama bahwa tidak aman bekerja di bar." Chen Ruoqi tersenyum sedikit pada Ye Chong. "Terima kasih. Ini hanya masalah sedikit usaha. Ngomong-ngomong, biarkan aku melihat penyakit bibi," kata Ye Chong. Liang Yixin mengangguk, "Ya, saya hampir lupa urusannya. Kamu masih menemui dokter?" Chen Ruoqi menatap Ye Chong dengan heran. Ye Chong tersenyum. "Ketika saya di ketentaraan, saya memiliki beberapa keterampilan medis dengan para dokter tua Tiongkok di ketentaraan," dia berkata sambil berjalan ke tempat tidur rumah sakit Jia Lichun. Saat Ye Chong menyentuh nadi Jia Lichun, seorang dokter muda masuk. "Bagaimana situasinya? Apa yang kamu lakukan?" tanya dokter laki-laki itu dengan heran, bersambung.